Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Amanda Citra. Di sini, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai beberapa flowchart dari bisnis proses beserta template. Oke, kita mulai aja. Di sini saya punya 4 rincian, yaitu dimulai dari level 1, 2, 3, 4. Pada level 1, nantinya kita akan membuat untuk flowchart mengenai alur dari supplier menuju perusahaan menuju customer yang ditandai dengan warna putih. Untuk level kedua, alur dari perusahaan menuju sales, purchase, accounting, HRD yang ditandai dengan warna hijau. Untuk level 3 sendiri, di sini saya akan menjelaskan mengenai masing-masing modul yang digunakan pada sistem bisnis proses. Untuk level 4, saya akan memaparkan mengenai bagaimana sih penggunaan dari software Odoo sendiri terhadap bisnis proses yang akan kita jalankan. Oke, di sini sudah terdapat dari flowchart level 1, level 2, level 3, dan level 4. Karena di sini mungkin kurang jelas, langsung aja kita buka di Draw.io-nya. Oke, di sini kita sudah masuk di Draw.io. Jadi pada bahasan level 1 ini sebelumnya sudah saya ulas pada video saya sebelumnya, yaitu mengenai skenario O2C pada PT Frisian Flag Indonesia dengan alur supplier menuju Frisian Flag Indonesia menuju customer. Pada bagian user sendiri, apabila mengalami out of stock raw material, akan membuat untuk purchase request yang ditujukan oleh purchasing akan melakukan order processing ataupun meminta penawaran harga serta membuat dari quotation. Selanjutnya, purchasing akan menyetujui jadwal pembelian yang akan ditujukan kepada vendor. Setelah itu, vendor akan melakukan shipment, delivery, dan pengecekan terhadap good issue. Setelah barang diterima oleh pihak PT Frisian Flag Indonesia, vendor akan memberikan invoice untuk PT Frisian Flag dan dilakukan pembayaran. Dapat dilakukan berbagai metode terkait dengan account receivable, yaitu tergantung persetujuan di awal antara pihak vendor dan pihak perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk untuk level 2. Di sini lebih kompleks karena kita akan membahas satu persatu setiap dari divisinya. Untuk divisi purchasing sendiri akan melakukan perkiraan permintaan yang akan ditujukan untuk user, dan setelah itu user akan membuat permintaan pembelian serta menerima permintaan pembelian dan melakukan cek stok barang terlebih dahulu. Setelah itu menyerahkan daftar permintaan barang kepada purchasing. Purchasing akan melakukan pemesanan barang kepada vendor, lalu mengirimkan form pemesanan kepada vendor serta mengeluarkan faktur pembelian barang yang akan ditujukan untuk accounting. Setelah itu, accounting akan menerima invoice dari pihak vendor dan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, pihak accounting akan melakukan akuntansi biaya ataupun perapihan dari anggaran. Setelah itu, di sini ada proses gabungan yaitu evaluasi antara accounting dan juga HRD. Di sini untuk tugas dari HRD sendiri, mereka memiliki job desk untuk menghitung total seluruh karyawan, menghitung pajak penghasilan, membuat slip gaji, dan melakukan inspeksi sebelum nantinya akan dievaluasi bersama dengan divisi accounting. Pada saat evaluasi untuk divisi accounting dan HRD dilanjutkan untuk pembuatan laporan keuangan, serta akan dibuatnya jurnal pembukuan. Lalu akan dilakukan audit oleh pihak finance dan accounting manager. Jadi untuk tahap level 3 ini kita akan membahas purchase, yaitu untuk alur yang pertama, proses permintaan barang, mereka akan membuat daftar pesanan. Setelah itu dilanjutkan melakukan pemesanan kepada supplier, lalu dilanjutkan menerima pesanan barang dari supplier. Kemudian di sini ada tahapan apabila ingin menambah pesanan, maka flowchart-nya akan kembali lagi ke atas, melakukan tahap sebelumnya.
Namun apabila tidak terdapat tambahan pesanan pada purchasing, maka akan membayar tagihan pesanan berdasarkan invoice yang diberikan dari pihak supplier. Sekarang kita akan masuk untuk level 4. Untuk level 4 sendiri, di sini saya akan memaparkan mengenai penggunaan dari software Odoo. Jadi untuk pada bagian awal, saat kita membuka untuk software Odoo, kita akan langsung menuju ke modul dari manufacturing. Jadi hal yang diperlukan di sini untuk menggunakan software Odoo pada proses dari bisnis proses PT Frisian Flag Indonesia, kita akan memerlukan akun manufacturing, planning, produksi, dan configuration. Jadi untuk menu dari manufacturing sendiri, kita akan melakukan manufacturing order, selanjutnya dilanjutkan oleh planning. Setelah itu pada menu produksi kita akan melakukan 2 tahap, yaitu pembuatan bill of material dan routings. Selanjutnya untuk modul terakhir yaitu menu dari configuration. Mungkin sekian dulu pemaparan dari saya mengenai dari bisnis proses PT Frisian Flag Indonesia beserta template-nya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyebutan kalimat maupun kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.